wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wah, lama ini awak media makin eksis tidak menyambangi kediaman anggota DPRD Kutai Timur, khususnya dari Komisi C, Bapak Mas dari Kidang SE, sekaligus dari fraksi Partai Demokrat. Nah, luar biasa nih, beberapa waktu lalu beliau sebelumnya ya telah memperjuangkan kebutuhan masyarakat akan tersedianya sarana jembatan penghubung. Nah, seiring perjalanan waktu oleh Bupati baru-baru ini langsung di launching ya melalui groundbreaking ceremoninya. Nah, mungkin kita ingin menanyakan sedikit kepada salah satu tokoh juga anggota dewan yang sukses menyuarakan hingga jembatan tersebut terrealisasi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit sejarah alur latar belakang terwujudnya jembatan tersebut. Ya, silakan Bapak Kidang. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kalau singkat saja Pak ya, siap. Kita kemarin kan bahasanya sudah diresmikan untuk pemancangan jembatan dari Pak Bupati. Sebenarnya jembatan itu dipancang sudah sekitar 2016 atau 18, Cukup lama sudah ya. Itu sebenarnya itu programnya Pak Ismu. Namun program itu sedikit terbengkalai. Nah, berjalan waktu saya menjadi dewan karena usulan juga, karena kita reses mendapat masukan dan usulan dari masyarakat, yaitu kami perjuangkan. Saya secara pribadi saya perjuangkan. Sampai-sampai juga saya berani pasang panduk di situ bahwa mengucapkan keterima-kasihan atas kerjasamanya pemerintah daerah dan SPU. Ucapan saya tadi. Namun sambutan Pak Bupati sebenarnya kalau saya kurang sependapat. Nah, sampai-sampai masyarakat ini kan masyarakat Sendalipik kan bertanya, mana sih Pak pekerjaan dewan? Seharusnya Pak Bupati waktu sambutan dia mengait di antara legislatif dan diskutif, sinerginitas ya. bersinergi gitu nah. Jadi sehingga tidak seolah itu anuannya Pak Bupati. Memangnya Pak Bupati punya uang, Pak Bupati punya anggaran kami. Hanya setelah diusulkan, diketok, masalah di APBD kan gitu jalurnya. Eksekusi pemerintah kan? Nah, eksekusinya pemerintah. Yang punya anggaran kan sekian triliun kan dewan, DPR. Nah, seolah kalau Pak Bupati menyampaikan, saya bukan tidak setuju aja. Tapi masyarakat bertanya, sekarang mana pekerjaan dewan, mana usulan dewan, kan gitu. Seharusnya Pak Bupati mungkin bersinergi dengan semua dewan, nah, walaupun sekalipun itu ada usul-usulan dari tertentu kan gitu. Nah, saya jawab bahwa ini usulan kami hanya memang itu adalah anggaran dari APBD Munties, masuk di Munties. Itu semua uang itu dari dewan, bukannya Bupati yang punya uang. Kan jelas kalau baik dari penggodokan awal, nah, perencanaan hingga diparipurnakan sampai diparipurnakan. Saya jelaskan bahwa ini ada usulan dari Bupati anggaran ini yang kami setujui ini, setelah itu diparipurna sekian triliun. Sekarang 8,9 triliun 2024. Saya jelaskan seperti itu. Nah, contoh seperti ada bantuan kabak sosial. Nah, jelas-jelas masyarakat itu, contoh kalau ada yang kebakaran, ada bantuan kabak sosial. Kan tidak ada nih cerita dewan nih. Kan aneh. Nah, padahal itu kan uang anggaran kita. Apa salah saya ngomong itu kira-kira? Enggak. Artinya kita mengharapkan ke depannya ada lintas koordinasi yang baik antara pemerintah Kabupaten Kutai Timur maupun DPR, terutama dalam transparansi pengelolaan anggaran ya, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk bantuan sosial ya. Nah, itu dia. Makanya kemarin tahun berapa ya? 2023 kalau nggak salah itu ada pernah kebakaran di daerah Jalan Pinang yang masuk ke dalam. Saya panggil, saya ketemu Pak Ketua
Pak Juni, Pak, aku bilang saya tidak mau ikut iuran kalau istilahnya ini masuk ke Pemda semua. Kita ini sudah disoroti. Mana bantuan dewan? Nah, yang turun kan bantuan dari sosial. Nah, kita kan nggak ada. Jadi waktu itu sempat Pak Besti yang menyerahkan atas nama dewan bantuan sekian. Nah, aku setuju. Biar berapa mak ikut saya. Tapi kalau modelnya kita tuh nggak ada, masyarakat bertanya mana sih bantuan dewan, mana sih pekerjaan dewan, mana sih akunya dewan ini? Yang sampai dianggap memberikan image tidak bekerja. Kalau saya, tanggapan saya masyarakat itu kan sekarang kan masyarakatnya banyak pintar. Anggaplah penonton bola, masyarakat ini penonton bola, nggak bisa kita apa-apain. Nah, biar dia nggak tahu main bola ngomong, coba tendang gini masuk sudah itu. Apa nggak salah? Ya salah lah masyarakat kan. Tapi masyarakat juga teliti. Nah sekarang dewan ini Pak Menteri Kidang mana buktinya, pekerjaannya, tadi mana, Pak Arpan mana? Ada sampai ngomong masyarakat terus terang aja. Pak Arpan itu selamanya sudah 2 tahun berbuat apa? Kan nggak kelihatan, nggak jelas. Harusnya, termasuk Pak Kidang, berbuat apa sudah 1 tahun jalan, mau habis apa? Nah karena tidak disampaikan bahwa kita bersinergi dengan pemerintah. Nah kalau istilahnya dari Pak Bupati atau wakil menyampaikan bahwa ini adalah kebersamaan, ini kami dari dewan, dari strukturnya pemerintahan dan pemerintah, sehingga masyarakat itu paham, oh ini semuanya ini berarti Karena keterkaitan antara dewan dengan bupati, antara legislatif dengan diskutif, kan gitu. Ini kalau model gitu ya perorangan, anggapan orang, bupati ini bilang ke bupati itu bukan wakil kita. Nah, aku sudah jeleknya sudah itu, sudah pusing, udah ini. Yang wakil kita tuh kami. Siapa ngomongkan bupati itu wakil kita? Nah, wakil masyarakat tuh tanya aja sampai ke Jakarta ke ujung langit, Pak Ibu. Sampai gitu saya. Perwakilan kita tuh kami nih, apa yang kita mau? Usulan apa? Kan gitu. Tapi kalau kita mengusulkan jalan umum ataupun lintas kabupaten, lintas provinsi, itu bukan urusan kami. Kalau gang kita silakan. Karena perdapil. Ya perdapil. Nih contoh, mana bupati, mana wakil bupati, jalan Sengata penghubung ke Rentopulung seperti itu. Motor kami hancur, sok kami ngambil beli 2 bulan habis. Mana bupatinya, mana dewannya? Kita mau ngomong apa? Nah karena itu memang jalan kabupaten, bukan jalan provinsi kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai dibangun. Kita juga yang berkuar-kuar. Artinya kiprah seorang Kidang tidak akan menghapus sejarah perjuangan dari jembatan itu. Masyarakat tetap memiliki penilaian dari mana awal mula progres pembangunan jembatan itu yang tiada henti-hentinya terus diperjuangkan oleh anggota DPRD kita nih, Pak Kidang. Kan? Namun pada pelaksanaannya memang dalam pengeksekusian pelaksanaannya adalah di tangan pemerintah. Namun pada penyusunan anggaran maupun penggodokan progres pembangunan tersebut disepakati terutama kepada segenap anggota dewan sehingga jembatan itu terbangun nantinya. Begitu ya Pak Kidang ya pikirannya. Ya. Artinya usulan kita masuklah di anggaran UNDIES. Ya perlunya sinergitas dan kebersamaan lah dalam membangun sehingga tidak menimbulkan atau memicu miss di antara masyarakat agar dewan ini juga memiliki tupoksi kinerja ya dalam membangun. Artinya pemerintah lah yang mengeksekusi. Nah, itu mungkin lebih singkat. Kalau Pak Muhir bisa ditanya, Pak Kidang nanti kalau aku sambutan. Kebetulan beliau hari itu tidak ada kan. Kalau saya sambutan nanti saya sampaikan bahwa ini murni usulan Pak Kidang yang datang ke kami, barulah kami menanggapi, barulah dianggarkan dengan UNDIES anggaran kurang lebih 32 berapa miliar, panjang 262 kan kalau nggak salah. Itu penyampaian dengan saya, lebar 6 meter. Ya kita sudah aman. Nah itu juga yang kita sampaikan. Karena kami tidak mengada-ngada, karena kalau kita reses selalu itu aja yang disampaikan masyarakat. Kapan nih Pak Kidang ini ada jembatan kita? Kapan kita ini merasa ada jembatan penyeberang untuk mudah mengatasi
koordinasi kalau ada musibah kebakaran apa, karena antara pemadam dengan kami sangat jauh, kurang lebih 15 atau sampai 20 kilo. Nah, jadi kita kan prihatin dan optimis lah untuk mengusung itu. Sebenarnya itu sudah dirancangkan Pak Ismu. Nah, untuk jembatan yang kedua yang dirancang juga dari Pak Ismu, sudah disurvei PU apa dulu, dinas-dinas berapa dinas, tapi yang langsat juga. Nah, karena ini saya belum bisa ke arah sana, ya moga-moga saya masih duduk terpilih 2024, insya Allah saya perjuangkan juga yang tepi langsat. Nah, sekarang dewan-dewan mana yang ngerti di tepi langsat itu? Kalau bukan saya, karena saya ini tumpah darah saya, kelahiran saya di situ. Nah, mau nggak mau saya nanti 2024 terpilih, saya perjuangkan melanjutkan tepi langsat. Coba lihat nanti itu pas kita unjuk. Tapi kalau dewan lain mana ngerti? Yang di dapil 2 ini 10 dewan. Paling Pak Arpan mungkin paham. Kalau saya kan jelas, karena itu kampung saya. Tapi saya berjanji, saya terpilih saya akan perjuangkan itu mati-matian. Tapi tidak susah lah. Nah, karena kan kita anggaran besar, luar biasa loh Kutai Timur ini. Dengan kabupaten-kabupaten lain, kita pernah kunjungan ke kabupaten lain itu kecil-kecil. Kalau kita ini wah luar biasa. Jadi saya akan perjuangkan. Saya harus duduk 2024. Saya optimis harus menang. Saya akan perjuangkan lagi. PR saya ya jembatan tepi langsat. Karena itu tumpah darah saya, kelahiran saya. Contoh seperti antara Jalan Segadur ke tepi langsat, itu kan sudah di-SK-kan PU. Kalau dulu nggak ada yang perjuangkan. Nah, kenapa? Itu sampai sudah keluar SK-nya, itu perjuangannya Pak Marhidin kalau nggak salah. Waktu beliau belum dipindah di PU. Nah, itu kan susah yang mendapatkan gitu. Karena saya lahir situ, kampung saya perjuangkan sejelek-jeleknya, selamat-selamatnya. Kalau sudah jalan itu sudah di-SK-kan PU atau kan bagus. Tapi tidak semudah membalik telapak tangan. Artinya perlu proses. Nah, contoh kemarin kan PU sudah sempat membantu itu dengan usulan saya, sempat 1 kilo bantu PU jalan peningkatan tepi langsat. Bukan main apa senangnya masyarakat. Nah, karena kalau kita kan paling 200 meter, 300 anggaran kita. Nah, mereka karena itu sudah ranahnya SK-nya PU, jalan PU, itu 1 kilo lebih. Luar biasa. Masyarakat berterima kasih dengan kita, dengan pemerintah daerah pada umumnya. Inilah luar biasa ya bincang pembangunan melalui Pak anggota Dewan kita, apalagi beliau punya niatan tulus. Apabila beliau amanah kembali terpilih 2024, akan banyak progres pembangunan berlanjut di bawah kepemimpinan atau di bawah kiprah seorang anggota DPRD Bapak Mas Dari Sidang yang terbilang calon legislatif juga incumbent ya, terbilang cukup petahana ini. Jadi tidak kita ragukan lagi, masyarakat juga sudah banyak melihat langsung dedikasi seorang Pak Kidang saat dia turun bersama masyarakat, apa saja yang sudah dia wujudkan. Ikuti terus perkembangan pelaporan dari Makin Eksis. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap membangun Dapil 2 2024 nomor 2.